Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, absen 35 dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan proses runtuhnya negara Yugoslavia. Nah, sebelum masuk ke proses runtuhnya negara Yugoslavia, penting untuk kita tahu negara Yugoslavia itu negara yang seperti apa. Yugoslavia itu berdiri pada tahun 1918 sampai dengan proses runtuhnya pada tahun 2003. Jadi sekarang Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Nah, mirip seperti Indonesia, Yugoslavia itu negara yang sangat beragam, terdiri dari banyak etnis, ras, suku, maupun agama. Yugoslavia ini berbentuk federal atau serikat, di mana terdiri dari 6 negara bagian, yaitu Slovenia, Serbia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan juga Makedonia. Masuk ke proses runtuhnya Yugoslavia ini ditandai dengan meninggalnya Presiden tertinggi Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito pada tahun 1980. Di mana pada masa pemerintahan Josip Broz Tito, negara Yugoslavia itu dikenal sebagai negara yang bisa dibilang kuat, damai, sejahtera, dan aman. Apalagi Josip Broz Tito itu sangat aktif dalam kegiatan GNB atau gerakan non-blok. Di mana gerakan ini tuh penting bagi Yugoslavia karena bisa menyatukan perbedaan di sana. Jadi setelah meninggalnya Josip Broz Tito, di Yugoslavia itu terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, hal ini menyebabkan timbulnya terjadinya konflik-konflik kecil antar etnis di sana. Apalagi pemerintah di sana itu kurang cakap atau kurang mampu untuk mengatasi konflik di sana, sehingga konflik itu terus terjadi. Dan pada tahun 1980-an juga itu terjadi krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan parahnya konflik atau bertambah parahnya konflik yang ada di sana. Jadi sana terjadi inflasi yang sangat besar, sehingga etnis di sana itu semakin berkonflik dan semakin memanas. Apalagi hal ini diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milošević sebagai presiden negara bagian Serbia. Nah, Slobodan Milošević ini menerapkan kebijakan yang bisa dibilang diskriminatif untuk ras di sana, sehingga terjadi banyak penolakan dan juga demo-demo dan konflik antar etnis di sana. Nah, karena konflik yang terjadi berkepanjangan, terus juga karena perbedaan, banyak negara bagian di Yugoslavia itu ingin memisahkan diri atau merdeka dari Yugoslavia. Nah, hal ini dimulai pada tahun 1991 di mana Slovenia dan juga Kroasia memutuskan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia membentuk negara sendiri. Jadi di antara 6 negara bagian tadi itu yang paling kuat itu adalah Serbia, di mana Serbia itu mendominasi dan kuatlah dibanding negara bagian yang lainnya. Apalagi Serbia ini tidak mau negara-negara bagian yang lainnya itu memisahkan diri dari Yugoslavia, sehingga saat ada negara bagian lainnya yang ingin merdeka, Serbia itu selalu ingin menyerang negara itu. Jadi pada saat Slovenia memutuskan untuk merdeka, Serbia ini menyerang Slovenia dan terjadilah peperangan di sana. Namun perang ini nggak berlangsung lama, yaitu sekitar 7 hari. Nah, berbeda dengan perang yang ada di Slovenia. Nah, perang antara Serbia melawan Kroasia ini cukup lama dan sengit, yaitu sampai tahun 1995, jadi sekitar 4 tahunan. Dan peperangan itu menyebabkan kerugian yang sangat parah, khususnya untuk negara Kroasia sendiri, di mana tentara-tentara Serbia itu melakukan pembantaian dan sangat kejam saat melawan Kroasia. Nah, kembali nih ke tahun 1991. Jadi selain Slovenia dan juga Kroasia, negara Makedonia itu juga memutuskan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Namun berbeda dari Slovenia dan Kroasia, saat Makedonia ini memutuskan untuk merdeka, tentara Serbia atau orang-orang Serbia ini justru membiarkan. Lalu pada tahun 1992, negara bagian dari Yugoslavia yaitu Bosnia-Herzegovina juga memutuskan untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Dan ya lagi dan lagi Serbia memutuskan untuk menyerang Bosnia. Dan perang ini juga lama seperti di Kroasia sampai tahun 1995, di mana perang ini menyebabkan
menyebabkan kerugian yang sangat besar dan juga banyaknya korban jiwa. Melihat seluruh kejadian peperangan yang ada di Yugoslavia, salah satu organisasi dunia yaitu PBB tentunya tidak bisa diam saja. Jadi PBB menyuruh Serbia untuk menarik pasukannya khususnya di Bosnia dan juga meminta Serbia untuk melakukan perundingan agar konflik ini cepat berakhir dan menemukan kesepakatan. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Desember 1995 ditandatanganinya Perjanjian Dayton. Perjanjian ini tuh menandai berakhirnya konflik di Yugoslavia. Nah, jadi setelah perjanjian itu di Yugoslavia itu cuma tersisa 2 negara bagian saja, yaitu Serbia dan juga Montenegro. Dan pada tahun 2003 Serbia dan Montenegro ini bersatu dan mengganti namanya menjadi Serbia dan Montenegro. Dan pergantian nama ini menandai berakhirnya Yugoslavia. Tapi pada tahun 2006, tadi kan Serbia dan Montenegro itu memutuskan untuk bersatu. Nah, pada tahun 2006 Montenegro ini memisahkan dirinya dari Serbia. Nah, sehingga pada saat ini ada 6 negara baru yang terbentuk karena pecahnya Yugoslavia, yaitu negara Serbia, Slovenia, Bosnia, Kroasia, Montenegro, dan juga Makedonia. Jadi kesimpulannya, runtuhnya Yugoslavia itu disebabkan oleh adanya yang pertama vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yang kedua tidak adanya pengganti Josip Broz Tito yang bisa dibilang ideal dan mampu untuk mengatasi konflik di sana. Yang ketiga karena adanya perbedaan dan konflik antar etnis di sana. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.